Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmelia. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari jawaban saya untuk memenuhi tugas dari UAS Ekonomi Mikro. Yang pertama yaitu elastisitas. Elastisitas yaitu ciri-cirinya adalah pemerintah meningkatkan jumlah agen federal yang ditugaskan untuk memerangi obat-obatan terlarang. Yang bergeser adalah kurva penawaran. Kurva D1 bergeser ke posisi D2. Pengaruh pergeseran adalah harga menjadi semakin mahal dan jumlah keseimbangan menjadi tidak stabil. Adapun rumusnya di sini kita bisa mengetahui yaitu untuk elastisitas permintaan sama dengan kosong atau inelastis sempurna. Pada berapapun tingkat harga berlaku, jumlah permintaan akan tetap sama dan tidak mengalami perubahan sama sekali. Pecandu narkotika tidak peduli dengan tingkat harga karena mereka telah kecanduan dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Sedangkan elastisitas penawaran yaitu apabila nilai elastisitas jika di antara 0 dan 1 jika kenaikan jumlah barang lebih daripada presentasi harga kenaikan. Kita bisa lihat contohnya di sini. Untuk elastisitas permintaan sendiri itu tadi berapapun harga atau tingkat harga yang berlaku, para pecandu narkoba tetap membeli barang yang mereka inginkan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan di sini kita lihat ya, tadi D1 maupun D2 itu sejajar. Walaupun harganya terkadang menurun dan terkadang naik, mereka tetap konsisten untuk membeli. Jadi di sini makanya D1 dengan D2 masih pada posisi sama. Untuk harga maupun kualitas tadi meski naik ya. Kita bisa lihat di sini. Lalu untuk elastisitas penawaran itu sendiri, jika nilai elastis tadi di antara 0 dan 1, jika kenaikan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada presentase kenaikan harga, sulitnya distribusi barang dan kelangkaan pelaku usaha, peredaran barang merupakan faktor yang pengaruhi karena pemerintah melarang peredaran barang haram tersebut, yaitu narkotika tadi ya. Tentu larangan meningkatkan kejahatan dan berhubungan dengan obat-obatan. Jumlah total harga yang dibayarkan oleh pemerintah menjadi lebih tinggi dari permintaan akan elastisitas sempurna. Kita bisa lihat di sini. Harganya naik dan turun juga ya, tapi yang tadi pemerintah malah membayar lebih banyak karena itu tadi mereka akan melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan mereka walaupun misalnya dengan mencuri. Sehingga akibat dari itu maka pemerintah akan mengeluarkan lebih banyak biaya supaya narkotika itu segera dihentikan peredarannya. Adapun yang kedua yaitu pasar persaingan pasar sempurna. Pengertian pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli, namun demikian, kedua pihak tidak dapat mempengaruhi harga, karena harga telah ditentukan oleh pasar itu sendiri. Selain itu, para pelaku ekonomi di pasar juga persaingan sempurna juga sama-sama telah mengetahui kondisi dan memiliki informasi yang terkait dengan pasar. Dalam sistem pasar ini, tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam pasar persaingan sempurna. Adapun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu terdapatnya banyak pembeli namun mereka tidak dapat mempengaruhi harga. Lalu dalam pasar persaingan sempurna banyaknya penjual, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen. Lalu maksudnya homogen di sini adalah jenis ya. Terus untuk setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar, lalu adanya kebebasan dalam mengambil keputusan. Jadi karena itu pasarnya tidak diatur oleh pemerintah, jadi produsen manapun boleh masuk. Mau jual apapun boleh masuk karena itu sistemnya bebas ya. Jadi karena sistemnya bebas maka akan terjadi banyaknya persaingan yang semakin banyak. Lalu
seperti kita jual baju, maka orang jual baju juga banyak karena tadi bebas untuk masuk. Karena itulah banyaknya persaingan yang akan terjadi. Namun tetap konsumen boleh memilih sesuai dengan kesukaan mereka. Nah, di sini adapun saya mencoba untuk mencari jawaban atau menganalisa apa cara bagaimana memaksimalkan keuntungan untuk pasar persaingan sempurna. Adapun rumusnya di sini ATC sama dengan ATC bagi Q. Lalu di sini kita bisa lihat ya, sebuah toko itu menjual sebuah galon ya. Jadi di situ jumlahnya atau biasa kita sebut Q. Lalu di sini pendapatan atau totalnya sama dengan TR, biaya totalnya TC, keuntungan TR dikurang TC, terus pendapatan marginalnya MR atau sama dengan delta TR atau delta Q, biaya marginal atau MC sama dengan delta TC atau delta Q, dan perubahan keuntungan. Cara mencarinya di sini apabila suatu perusahaan itu memproduksi sebuah galon, maka pendapatannya juga nol. Apabila sebuah perusahaan itu tidak memproduksi galon, maka mereka juga pendapatannya adalah nol. Tapi biaya yang mereka keluarkan itu adalah sebanyak $3. Lalu keuntungannya di mana? Mereka tidak mendapatkan keuntungan karena mereka tadi tidak memproduksi galon. Jadi di sini mereka malah mengeluarkan biaya produksi, jadi keuntungannya malah menjadi rugi. Makanya jadi min 3. Lalu apabila mereka mulai memproduksi galon, contohnya 1 galon, mereka mendapatkan keuntungan sebanyak $6. Tapi untuk biayanya, total biayanya itu sendiri adalah 5. Jadi mereka hanya mendapatkan 1 keuntungan. Begitu juga jika mereka membuat 2 galon, maka pendapatannya adalah 12. Lalu total biayanya di sini yang dikeluarkan mereka ada 8, tapi mereka berhasil mendapatkan keuntungan sebanyak $4. Begitu juga seterusnya. Semakin banyak maka mereka akan mendapatkan semakin banyak keuntungan, tetapi dengan catatan keuntungan mereka harus dikurang dengan total biayanya. Nah, jadi saya di sini berusaha untuk mencari deltanya bagaimana. Untuk pendapatan marginalnya sendiri ya. Bisa kita lihat di sini apabila mereka mengeluarkan 1 galon, maka mereka akan mendapatkan total pendapatan yaitu 6. Nah, di sini cara mendapatkan marginnya yaitu 1 ini di 1 dan 2 untuk di bawahnya ya. Itu selisihnya ada berapa? Jika 1, maka hasilnya adalah 1. 1 dikurang 2 sama dengan 1 ya untuk selisihnya. Jadi mereka bisa mengalihkan ini. Sini berapa selisihnya? Yaitu 3. Jadi untuk pendapatan marginalnya mereka 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu di sini untuk keuntungannya berapa selisih antara galon jika memproduksi galon pertama dan jika memproduksi 2 galon. Maka mereka di sini dapatnya sebanyak selisihnya adalah 3. Maka biaya marginalnya di sini 3. Jadi keuntungan mereka antara pendapatan margin dikurang biaya marginal, perubahan keuntungannya sebanyak 3. Begitu juga seterusnya hingga saya mendapat di sini pada bagian jika mereka memproduksi 4 galon, lalu pendapatan total biaya mereka sebanyak $24, tapi untuk biaya produksinya itu $17. Namun mereka berhasil mendapat keuntungan $7. Lalu di sini jika mereka memproduksi 5 galon, lalu mendapat keuntungan sebanyak $30. Untuk biaya produksi dikeluarkan sebanyak $23, tapi keuntungan